Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas qada dari Rabbnya alhamdulillah kita hari ini bisa dipertemukan kembali dalam pembelajaran terutama pada mapel sejarah nasional. Alhamdulillah kita bisa belajar dalam kondisi tatap muka ya. Karena tidak semua sekolah bisa, tidak semua daerah bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka. Ya. Baiklah, agar pembelajaran ini lebih lebih bermakna, lancar, kita mulai terlebih dahulu pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Silakan Andika untuk kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, untuk kita mulai pelajaran akan kita berdoa dimulai. Terima kasih Andika yang telah memimpin teman-temannya. Anak-anak, hari ini personil kelas kita komplit? Hadir semua? Ada yang tidak masuk? Baik, untuk memastikan ibu absen terlebih dahulu ya. Apina? Terima kasih Apina. Andika? Bunga? Dita Herlina? Dita Rahmatunisa? Pak Ujang? Iya, Bu. Sudah sehat? Alhamdulillah sehat. Hati-hati, jaga kesehatan Pak Ujang ya. Protokol kesehatan tetap dipakai, apalagi santri ya. Di Ngobok mungkin sulit untuk melakukan social distancing. Tapi tetap kita melakukan prokes dilakukan ya. Makanan harus dijaga imunitas tubuh ya, karena kondisi Indonesia hari ini belum 100% terlepas dari pandemi ya. Apalagi kota Tasikmalaya sekarang cuaca lumayan agak sering berubah-ubah ya. Mungkin bisa kita rasakan hari ini. Baru jam berapa sekarang? Tapi cuaca terus rada lumayan meredah ya. Mungkin nanti bisa kita rasakan menjelang siang sore terjadi hujan yang lumayan ya, makanya terjadi pancaroba ya. Makanya ibu selalu mengingatkan kalau protokol kesehatan tetap dipakai, jaga-jaga kesehatan ya, imunitas tubuh harus dipakai ya. Oke Pak Ujang, sehat terus ya. Iya, Bu. Denny, Den, hadir Den. Randy, Pakis, Muhammad Dikri, Santi, Samru, Silvi, Siti Aulia, Nafis, sip, alhamdulillah ya. Berarti hari ini kita hadir 100% ya. Mudah-mudahan kondisi ini tetap terjaga terus ya. Baik anak-anak, pertemuan kita pada pembelajaran kali ini materinya merupakan kelanjutan dari materi minggu yang kemarin. Ada yang masih ingat? Kira-kira materi minggu kemarin kita membahas tentang apa? Ya, perang dunia kedua. Iya. Apa? Iya, datangnya Jepang ke Indonesia yang diawali dengan adanya perang dunia kedua. Terus selain itu, sebelum ke kebijakan, respon ya, karena kalau suatu negara bangsa masuk itu kan nanti ada melahirkan respon. Bagaimana respon bahasa Indonesia, positif kah, negatif kah, reaksi ya, karena segala sesuatu yang masuk pasti ada reaksinya. Bagaimana respon bangsa Indonesia saat Jepang masuk ke Indonesia, termasuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jepang. Nah, materi kita kali
yang ini merupakan kelanjutan dari materi minggu kemarin, ya. Di mana minggu kemarin kita sekilas sudah mempelajari tentang kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Jepang di Indonesia dengan berbagai propaganda. Nah ini kelanjutannya, ya, karena mata pelajaran sejarah itu harus bersifat periodisasi, ya. Jadi kalau kemarin kita membahas tentang kedatangannya, mungkin hari ini yang akan kita bahas sebenarnya masih sama kompetensi dasarnya dengan materi minggu kemarin, cuma inilah kelanjutan dari respon bangsa Indonesia saat kedatangan Jepang ke Indonesia. Coba bisa kita lihat. Nah ini ya, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah menganalisis sifat kedudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Nanti dari kompetensi dasar pengetahuan ini akan melahirkan indikator pencapaian kompetensi, menganalisis latar belakang lahirnya organisasi pergerakan pada masa kedudukan Jepang di Indonesia. Yang kedua, menelaah tujuan organisasi pergerakan pada masa kedudukan Jepang di Indonesia. Dan yang terakhir adalah menganalisis keberadaan organisasi pergerakan pada masa kedudukan Jepang di Indonesia. Adapun kompetensi keterampilannya adalah mengenal sifat kedudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Nanti dari KD 4.5 ini diharapkan melahirkan indikator pencapaian nilai, yaitu menyajikan hasil diskusi tentang organisasi pergerakan pada masa kedudukan Jepang, baik itu dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tulisan. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kita mengikuti proses pembelajaran kali ini adalah: satu, nanti peserta didik setelah melakukan diskusi diharapkan kalian itu mampu menerangkan, menganalisis, dan menyimpulkan materi tentang organisasi pergerakan pada masa pendidikan Jepang dengan penuh tanggung jawab. Dan pada akhirnya, setelah kalian melakukan pengembangan kolaborasi, kerjasama nanti dalam kerja tim atau kerja kelompok, maka nanti kalian mampu menyajikan cerita sejarah tentang organisasi pergerakan pada masa pendidikan Jepang, baik itu secara lisan atau secara tulisan dengan cermat dan kritis. Kira-kira ini mungkin ya yang akan kita pelajari nanti. Nah, agar pembelajaran kita lebih semangat, ya, atau untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan anak bangsa, yuk berdiri, kita nyanyi dulu lagu Paras Pengajian Mustafa. Ada yang masih ingat dengan lagu Paras Pengajian Mustafa? Ya, karena jujur secara pribadi ibu sudah mulai galau nih. Kalau iya, hampir 1 tahun setengah kita tidak mengikuti upacara bendera, ya, maka lagu-lagu kebangsaan sudah mulai jarang diperdengarkan. Ibu takut nanti nasionalisme di kalangan anak bangsa menurun, ya. Mudah-mudahan dengan menggunakan media lagu bisa meningkatkan kembali rasa nasionalisme. Bentar, ada nak? Oke, kita nyanyikan lagu Paras Pengajian Mustafa. Silakan. Yes.
Oke, anak-anak. Tadi kita materinya tentang mulai ya, karena materinya tentang organisasi-organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Nah ini aku punya video gambar. Kira-kira dari gambar yang tampak di layar, coba kalian ada yang bisa meneliti kira-kira gambar ini menceritakan tentang apa? Ya, ada tidak kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Coba. Oke, Bunga, silakan Bunga. Yang saya tahu logo tersebut adalah logo dari organisasi kita. Ini logo dari organisasi kita. Terus di sampingnya apa ini Bunga? Karena ini sebenarnya gambar dua ya, mohon maaf berada disatukan. Ini yang bintang, bulan sama bintang itu logo dari organisasi peta atau pembela tanah air. Nah yang di sampingnya ini apa? Ini adalah keanggotaan peta yang mungkin sedang berlatih militer atau sedang berlatih baris berbaris. Nah ini yang akan kita pelajari. Karena apa? Peta adalah salah satu organisasi militer hasil bentukan Jepang. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan mengenai persepsi tentang gambar ini? Ada? Ada Bu. Ada. Oke, satu. Apa kira-kira Bu? Sebenarnya ini tuh ada hubungan dengan minggu kemarin. Iya. Di mana minggu kemarin kan menjelaskan kedatangan Jepang ke Indonesia yang dilakukan oleh Perang Dunia Kedua, misalkan kebijakan-kebijakannya. Nah, mungkin organisasi ini adalah salah satu dari bagian kebijakan Jepang tersebut. Iya, betul. Apa yang dikemukakan oleh satu. Jadi memang pembentukan organisasi peta ini merupakan salah satu kebijakan yang dibentuk oleh Jepang karena Jepang sangat bersamaan 1142 menduduki Indonesia itu bersamaan dengan kondisi Jepang yang sedang menghadapi perang Pasifik atau perang dunia kedua. Ya, jadi ini tampak sekali jelas kalau memang Jepang datang ke Indonesia itu membutuhkan baik itu sumber daya alamnya ataupun sumber daya manusianya. Dan sumber daya manusianya salah satunya adalah dengan dibentuknya organisasi peta. Ini sebagai apa istilahnya mempersiapkan kalau misalkan kondisi Jepang dalam perang dunia kedua itu dalam kondisi sudah terseret ya, karena alhamdulillah Indonesia itu punya manpower yang banyak ya. Nah, ini salah satu bukti kebijakan Jepang yang dilakukan di Indonesia. Ya, ada lagi yang mau diungkapkan? Kalau tidak ada ya, mari kita belajar literasi dari video pembelajaran. Ya, ini masalah video pembelajaran pendudukan Jepang di Indonesia. Coba kalian analisis, kalian pelajari, cermati. Artinya nih, kalau lihat video Jepang memang kayak rada-rada lagi. Video yang ada di layar. Ini bendera tentang yang tadi Belanda ya, karena saat Jepang ada di Indonesia itu Belanda masih ada. Ini orang-orang Eropa, ya, atau orang-orang Belanda sama ini. Nah, ini
menyerah. Ya. Nah, dari video pembelajaran yang barusan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau misalkan ada yang mau memberikan ide gagasannya. Silakan. Oke, ready apa Ren? Mohon maaf Bu, kalau boleh tahu, organisasi apa yang pertama kali dibentuk oleh pemerintah Jepang di Indonesia? Iya, kira-kira karena tadi banyak ya organisasi hasil bentukan Jepang. Kira-kira Jepang pertama kali itu membentuk organisasi apa katanya? Ada yang sudah mempelajarinya? Oh, iya, oke, Adika. Apa? Jadi organisasi yang pertama kali dibentuk oleh pemerintah Jepang adalah Heiho. Heiho. Betul tidak Heiho? Heiho itu apa? Silakan Pak Wijaya. Boleh turun masker. Heiho ini berasal dari bahasa Jepang, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu Ya. tentara pembantu. Yang dimaksud dengan Heiho adalah pasukan ini yang terdiri dari bangsa Indonesia yang dibentuk oleh tentara kedudukan Jepang Ya. di Indonesia pada masa Perang Kedua Dunia. Dan Heiho ini berdasarkan instruksi Angkatan Darat, Ya. dasar markas umum Ya. Kaisaran Jepang pada tanggal 2 bulan September tahun 1942 dan Berdirinya Heiho. Ya. dan kalau direkrutnya tentara Heiho pada tanggal 22 April 1943. Iya, oke. Terima kasih Pak Ujar. Tepuk tangan untuk Pak Ujar. Gimana? Ada mau yang mau ditambahkan lagi mengenai Heiho? Ready puas? Dengan yang dikemukakan oleh Andika sama Pak Ujar? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Iya, berarti ini ya organisasi yang pertama kali terbentuk di Indonesia itu adalah organisasi Heiho. Ya. Sebelum ke bagian literasi inti PPT, ada lagi yang mau ditanyakan? Tadi setelah kalian melihat video pembelajarannya, tidak ada? Kalau tidak ada, lihat. Kelihatan yang di belakang? Ya. Nah ini materi yang akan kita pelajari itu satu, menganalisis organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang. Jepang selama berada di Indonesia itu membentuk berbagai macam organisasi, di mana organisasinya itu terbagi ke dalam 3 kategori. Ya, satu, ada yang disebut dengan organisasi yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Organisasi yang sifatnya sosial kemasyarakatan ini tidak dikhususkan untuk membantu Jepang dalam menghadapi perang Pasifik, ya. Tetapi organisasi ini hanya bersifat sosial kemasyarakatan. Apa saja yang masuk ke dalam organisasi sosial kemasyarakatan ini? Ini ya. Nah ini salah satunya organisasi sosial kemasyarakatan itu adalah gerakan 3A. Apa itu gerakan 3A? Nah di awal-awal tadi kan sudah jelas bahwa Jepang untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia membentuk sebuah perkumpulan yang dinamakan dengan istilah gerakan 3A. Perkumpulan ini dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 Maret tahun 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Ya. Gerakan 3A ini dibentuk berdasarkan subseksi Islam karena Jepang menyadari kalau kondisi masyarakat Indonesia adalah sebuah masyarakat yang religius. Maka di sini triknya dilakukan, mencoba merekrut orang-orang yang religius untuk memimpin organisasi gerakan 3A ini agar rakyat lebih responsif terhadap kedatangan Jepang. Nah, pemimpin dari gerakan 3A ini siapa? Adi Kusno Suyoyo. Nah, pada
dari golongan-golongan nasionalis. Kira-kira siapa saja itu golongan nasionalis? Soekarno. Iya, ada Insinyur Soekarno. Terus terus Mas Mansur. Coba, tujuan dari Gerakan Putra ini adalah untuk apa kira-kira? Untuk membangun atau menghidupkan kembali segala sesuatu yang dihancurkan oleh Belanda, ya. Karena apa tujuannya tadi? Agar lebih menarik minat dari rakyat Indonesia untuk mendukung berbagai perjuangan Jepang. Contohnya gini, kalau pada era masa pemerintahan Belanda itu bahasa Indonesia itu sedikit tidak diperbolehkan, ya. Maka pada masa Jepang itu dicoba dibangun kembali. Silakan rakyat Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia. Atau misalkan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang pada masa pemerintahan Belanda itu tidak diperbolehkan, maka pada masa pemerintahan Jepang itu diperbolehkan. Ini salah satu trik politik yang digunakan oleh Jepang untuk mengelabui rakyat, ya, yang dilakukan oleh organisasi itu. Terus selain organisasi putra, yang termasuk ke dalam organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang itu ada FPI. Apa itu FPI? Nah ini, semua organisasi Islam atau FPI yang cukup berpengaruh dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda itu mulai dihidupkan kembali pada masa pemerintahan Republik Jepang, tepatnya pada tanggal 4 September 1942. Diizinkan aktif kembali FPI ada di Indonesia. Tujuan dari FPI ini adalah untuk menempatkan umat Islam pada kehidupan yang layak dalam masyarakat Indonesia, untuk mengakomodir Islam, ya. Berarti betul di sini merekrut orang-orang religius, ya, dengan tuntutan perkembangan zaman. Pada akhirnya memang FPI ini diarahkan untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya atau perang Pasifik. Contohnya, misalkan FPI ini pernah punya program membangun Mesir Raya yang ada di Jakarta, ya. Selain itu membangun Baitul Mal. Nah, program dari FPI ini yang di ACC atau disetujui oleh Jepang hanya membangun Baitul Mal. Baitul Mal itu apa? Untuk merekrut dana, ya, yang pada akhirnya memang dananya itu digunakan untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya atau perang Pasifik. Nah, yang terakhir ada Masyumi. Masyumi ini memang tidak jauh berbeda dengan FPI, ya. Masyumi dibentuk pada bulan November 1943 atau di sini Masyumi ini diketuai oleh siapa? Iya, Haji Hashim Asyari, dan wakilnya adalah Kiai Haji Mas Mansur dan Wahid Hasim. Masyumi ini berhasil meningkatkan hasil bumi dan pengumpulan dana. Nah, dalam perkembangannya Masyumi ini banyak merekrut golongan-golongan muda, ya. Contohnya Muhammad Natsir, Laksono Cokronimata, dan Prabowo Mahmud Masri. Terus yang terakhir, mengenai organisasi Jepang sosial kemasyarakatan itu ada Jawa Hokakai. Apa itu Jawa Hokakai? Nah ini Jawa Hokakai dibentuk tahun berapa, Nana? 1944. Karena tahun 1944 kondisi Jepang itu sudah mulai terseret dalam perang dunia kedua atau pada perang Pasifik. Jadi kalau di awal-awal Jepang mampu memborbardir berbagai macam pangkalan sekutu, nah 44 mulai kembali justru Jepang yang semakin keteteran dalam perang Pasifik tersebut. Maka dibentuklah barisan Jawa Hokakai. Nah, kalau dilihat namanya Jawa Hokakai, berarti organisasi ini berada di mana? Kepulauan Jawa, ya. Terus, nah kalau
Organisasi semi militernya terdiri dari Seinedan, Keigodan, Barisan Pelopor, dan Hizbullah. Seinedan itu biasanya anggotanya adalah para pemuda yang berusia 14 sampai 22 tahun. Kalau Keigodan itu lebih dewasa lagi, usianya antara 25 sampai 35 tahun. Barisan Pelopor dan Hizbullah itu masuk ke dalam organisasi semi militer setengah militer. Terakhir di sini ada organisasi militer. Apa saja yang termasuk ke dalam organisasi militer bentukan Jepang? Nanti yang akan kita bahas atau diskusikan dalam bagian kerja program. Sudah, terima kasih. Silakan. Dari penampilan PowerPoint ini ada yang mau ditanyakan? Atau misalkan kalian mau mengeluarkan pendapat, silakan. Siapa? Oke, Kamis. Ya, silakan Kamis. Apa Kamis? Apakah ada perbedaan antara organisasi militer dan organisasi semi militer di masa pendidikan Jepang? Ada tidak? Kira-kira perbedaan dari organisasi semi militer dengan militer pada masa pendudukan Jepang. Semi militer, setengah militer, semi jagung, setengah jagung. Yang militer, berarti ini full militer. Kira-kira ada tidak perbedaan? Kalau dilihat nama jelas berbeda. Ya. Semi militer itu organisasi yang bersifat di dalamnya itu tetap sebenarnya ada yang latihan militer, cuma tidak sekuat di organisasi militer. Kalau organisasi militer ini tujuannya adalah untuk pada ini adalah untuk membantu Jepang dalam menghadapi perang dunia yang kedua. Sedangkan kalau semi militer ini tujuannya adalah untuk pertahanan, untuk keamanan dan untuk kesejahteraan dari rakyat Indonesia. Ada sebenarnya kesamaan itu di dalamnya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan lagi? Oh iya, silakan Amina. Ya, ada sana. Biar kedengaran suaranya. Organisasi apa? Hizbullah. Apakah, mohon maaf ibu lagi pertanyaan Amina ya. Kalau melihat namanya Hizbullah namanya, apakah ada kaitannya dengan organisasi keislaman? Karena organisasi ini lihat dari namanya memang sedikit berbau-bau Islam. Ada yang bisa menanggapi? Oke, silakan Denny. Jadi jawabannya itu yang 10 tentara didirikan di akhir pemerintahan Jepang, di mana tepatnya pada tanggal 8 Desember 1944. 8 Desember tahun 1944. Ya. Laskar ini terdiri dari para pemuda Islam dan kaum santri di seluruh wilayah Indonesia. Awal telah didirikannya Laskar ini dulu awal adalah untuk menjadi merupakan cadangan dari pasukan tentara atau pembela tanah air. Iya. Jadi di sini memang Hizbullah itu sasarannya barisan-barisan atau pemuda-pemuda Islam ya, yang nantinya dicadangkan untuk membantu barisan-barisan pembela tanah air. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, Santi, silakan Santi. Iya, istilah Hizbullah tadi. Ya, bagus Santi. Dan dibentuk secara Jepang menerima kekalahan secara bertubi-tubi dan membuat keadaan Jepang semakin memburuk. Iya, ini berarti barisan ini memang dibentuk saat kondisi Jepang sudah semakin terteter. Ya, bentuklah barisan Hizbullah. Ada lagi yang mau ditanyakan tentang PowerPoint? Oke, Sarul. Sebelum Sarul, ada lagi. Ayo Nafis, Faiz, atau Sarul dulu. Silakan, si Bungsu. Apa dulu? Kan dari materi organisasi kemasyarakat dan sebenarnya Dewan Kota Ya. yang dijelaskan juga bentuknya organisasi tersebut. Kalau boleh tahu apa sih Bu dengan bentuknya Dewan Kota? Jawa Hokokan. Tadi ada tidak di PowerPoint. Tujuan dibentuknya Jawa Hokokan itu untuk apa? Jawa Hokokan ini salah satu bentuk organisasi yang terdapat di Pulau Jawa. Ya, apa tujuannya? Ini dipersiapkan tujuan tadi lupa ya tidak mencantumkan di PowerPoint. Kalau organisasi Jawa Hokokan ini adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang khusus di Pulau
posisi yang paling strategis dalam perang dunia kedua. Jadi nanti kalau sudah terbesar, Jawa ini akan dijadikan sebagai pangkalan militer terakhir oleh Jepang. Hanya dipersiapkanlah barisan atau pasukan Jawa yang harus siap mati membela Jepang. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Oke, siapa? Sylvia. Apa Pi? Kira-kira Jawa Kokoka ini berhasil tidak dalam melaksanakan tujuannya? Iya, Fikri. Jadi menjawab Bu, Oke, Fikri, apa nih? jika tidak salah, gagal. Gagal. Kenapa sampai gagal? Karena Jawa Kokoka ini tidak menguntungkan bagi Jepang dan perang Pasifik sangat hebat. Maka dari itu organisasi ini dibubarkan. Oh, berarti nasibnya sama ya dengan organisasi-organisasi yang lainnya. Maka Jawa Kokoka ini gagal karena mungkin tidak memberikan kontribusi yang banyak terhadap Jepang yang akhirnya Jawa Kokoka ini dibubarkan. Kenapa? Mungkin kekuatan Jepang dalam menghadapi perang Pasifik itu sangat kuat. Yang lainnya ada yang masih mau ditanyakan? Oke, silakan Dinda. Ibu senang kalau pembelajaran kita interaktif seperti ini. Izin menanggapi. Oke, silakan Dinda. Apakah ada hal atau program dari Jawa Kokoka ini meskipun tidak menentukan pihak Jepang? Kira-kira ada tidak program yang dilakukan oleh Jawa Kokoka meskipun tadi kata Dikri katanya tidak banyak menguntungkan bagi pemerintahan Jepang? Izin menjawab Bu. Oke, silakan Pak Ada. Is. Ibu sudah ditentukan antara Pak Is dengan Lapis. Silakan Pak Is. Ada bisa salah satunya memperkokoh pembelaan tanah air. Berarti salah satu programnya adalah untuk memperkokoh itu salah satu program ya. Jadi memang saat Jepang membentuk ini tujuannya adalah untuk Indonesia, untuk Indonesia. Namun pada akhirnya kita itu diperlukan untuk Jepang. Ini hanya trik politik ya. Ini hanya sebagai pemanis agar kita mau membantu Jepang. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam sesi diskusi? Cukup? Oke, cukup. Kalau cukup kita sekarang masuk sesi diskusi ya. Nah, pada diskusi kita kali ini yang barusan kita bahas itu kan kebanyakan adalah organisasi-organisasi yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Nah, untuk diskusi kali ini Ibu prioritaskan kepada organisasi yang sifatnya semi militer dan militer ya. Itu bagikan dulu LKPD-nya untuk tiap kelompok. Kelompok satu mana? Ini? Ya. Silakan Denis dan anggota kelompoknya kalian diskusikan sudah dibagikan ya materi ajarnya tentang kelompok satu tentang apa? Organisasi. Kelompok dua ini ya. Kelompok tiga ini. Silakan kalian diskusi dengan kelompok masing-masing. Kelompok satu boleh. Kalau silakan. Kalau misalkan posisi itu mau berubah, terus tanyakan. Ya. Boleh. Di kelompok dua masih enggak?
kelompok 1, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang organisasi peta. Sebelum kami menjelaskan materi, kami menemukan sebuah video yang sedikitnya bisa menggambarkan tentang organisasi peta. Setelah menemukan video tersebut, kami menemukan 3 poin penting. Yang pertama, latar belakang
latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga keanggotaan. Latar belakang yang disampaikan oleh saya sendiri. Jadi latar belakang terbentuknya organisasi peta ataupun pembela tanah air itu memiliki semangat nasional dan nasionalisme dan patriotisme yang mendesak pemuda-pemuda dan rakyat Indonesia untuk segera diberikan latihan militer sebagai syarat mutlak untuk membangkitkan lagi semangat kebangsaan dalam kemiliteran yang konkret H21. Ketika desakan inilah yang akhirnya membentuk sebuah organisasi yaitu PETA. Desakan yang ketiga adalah desakan yang paling mendorong dikarenakan banyaknya dukungan dari masyarakat Indonesia dan juga tokoh-tokoh agama serta semangat nasionalisme yang menyala-nyala yang seperti yang dikatakan oleh Bung Hatta. Yang kedua yaitu tujuan yang disampaikan oleh Denis. Adapun tujuan dari peta yaitu peta adapun latar belakang dari peta yaitu Jepang ingin dapat tambahan militer untuk melawan kekuatan sebelum nantinya akan kembali ke tanah air. Setidaknya memiliki pertahanan di bagian wilayah belakang yang dapat diserahkan pada rakyat kita sehingga Jepang dapat fokus terhadap kekuatan militer dari Jepang. Namun Jepang tidak sepenuhnya percaya kepada bangsa Indonesia bahwa sifat nasionalisme dan patriotisme tidak dapat diperat oleh Jepang dengan berdirinya PETA. Nah, di samping itu aliran Islamisasi diberikan kesempatan seperti Muhammadiyah dan NU diperkenakan berdiri kembali dan gabungan dan organisasi dan tokoh-tokoh Islam oleh PETA. Itu juga dari PETA. Selanjutnya anggotanya akan disampaikan oleh Bunga. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang organisasi HEIPO. Ya. Ibu. Oke, sebelum ke materi, berikut ada cuplikan video yang bisa menjelaskan tentang organisasi HEIPO ini. Ya, silakan. Kelompok 2 menerima. Terima kasih. Mukul Elisa.
MIHO dibentuk berdasarkan instruksi Bagian Angkatan Darat Markas Besar Umum Kekaisaran Jepang pada tanggal 2 September 1942. MIHO juga termasuk salah satu organisasi militer yang dibentuk selain Qatar dan Ubud. Awalnya menjanjikan kepada para pemuda ini bahwasanya organisasi ini merupakan kesempatan untuk berbakti kepada tanah air dan bangsa. Tujuan dibentuknya MIHO untuk membantu pasukan militer dalam upaya pembangunan, membangun tubuh pertahanan, menjadi pembangun pertahanan dan juga sebagai pekerja kasar di satuan militer. Yang ketiga ada keanggotaan MIHO. Anggota MIHO adalah pemuda Indonesia sebagai prajurit dan perwilanya dijaman oleh bangsa Jepang. Para prajurit dipersenjatai dan mereka masih dibina perang. Instruksi propaganda Jepang saat Denbu mengelola organisasi massa tersebut. Semua pelatihan militer dasar dan indoktrinasi. Ada yang mau ditanyakan mengenai MIHO? Atau kalian sudah cukup puas dengan apa yang dipaparkan oleh kelompok 2? Satu, tidak ada pertanyaan? Kelompok 3? Cukup? Tidak ada? Oke, silakan diucap. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, kelompok 3. Siapa yang akan mewakili? Oke, Sayyidina. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang organisasi siswa militer. Dan terlebih dahulu kami di sini akan menayangkan video tentang organisasi militer. Silakan. Sayyidina. Sayyidina ini maksudnya adalah organisasi militer. Assalamualaikum. Kumana kata Jepang alami Parisnya kumana menggunakan Jepang dia siap sikap siap naik Lucunya siapa? Pikir masing-masing soal dari belakang siapa? Oke ya, kalau tangan kita kalau belakang satu wawancara. Realistik. Jepang jadi memorante dalam Indonesia nanti tahun sampai dari memorante. Aduh, apa? Kemana orang jadi? Nah, mana orang-orang? Beda orang-orang ya, tahun 50-an. Ini hasil wawancara. Adapun dari semangat tadi kami dapat menyimpulkan ada 3 poin penting yang kami akan jelaskan, yaitu tentang
kemudian diubah menjadi 14 sampai 22 tahun. Sebelumnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan buat kelompok 3? Sudah selesai kelompok 3? Ada pertanyaan? Jelas, jelas. Anggaran? Jelas dengan saingannya? Oke, kalau jelas silakan kelompok 3 dulu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu berarti kita sudah melakukan tahap diskusi. Jangan lupa untuk mengingatkan, tadi kan di 4.5 diharapkan dari hasil setelah kita melakukan diskusi, kolaborasi itu nanti akan menghasilkan cerita sejarah baik dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Dan tulisannya sudah barusan, ya. Cuma dalam bentuk tulisan, coba kalian tadi lihat KKPD yang dibagikan, ya. Kalau itu tugasnya dikerjakan itu sifatnya berkelompok, ya. Nanti tiap-tiap kelompok 1, 2, 3 ibu minta hasil hasil diskusinya tuangkan dalam bentuk resume atau berbentuk makalah. Misalkan ini kelompok Dewi saat tadi apa? Peta ya, mengenai masalah peta. Silakan deh tuangkan apa itu organisasi peta, tujuannya apa, anggotanya apa, bagaimana latar belakang berdirinya apa, kira-kira itu banyak membantu Jepang atau tidak. Kalau ada gambar-gambarnya silakan ditampilkan itu tuangkan dalam bentuk makalah, ya, biar ini bisa menjadi catatan portofolio terbaik bagi kalian. Tugasnya itu kasih waktu 2 hari cukup kira-kira. Tapi pastikan semua anggota kelompok bekerja semua. Ibu tidak mengharapkan ada yang si ama hanya nempel doang nama, cukup bayar untuk printer, ya. Semuanya harus bekerja. Saya kalau mengingatkan itu itu tugas secara berkelompok, ya. Nah, dari sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita diskusi kalian semua ini untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian mengikuti pembelajaran kali ini. Ini informatif bisa kalian kerjakan kita kalau kita silakan kerjakan. Saatnya jam ke-7. It's time to have the second lesson. Kerjakan kalau tadi KPD-nya boleh secara berkelompok, kalau ini masing-masing ya. Percaya diri dengan kemampuan sendiri. Silakan, itu hanya esai 3 nomor. Ya, bagian semuanya. Silakan, 5 menit kerjakan. Ya, silakan, 5 menit. Silakan pakai ngobrol. Soal sudah punya masing-masing.
teori, bisa kalian pelajari lebih dalam ya. Tapi sebuah nilai, sebuah rasa itu tidak bisa karena tumbuh begitu saja, harus dipupuk ya. Makanya inilah salah satu gunanya pembelajaran sejarah ya. Dengan pembelajaran sejarah mudah-mudahan akan menambahkan rasa nasionalisme. Kita ingat apa kutipan dari ucapan Presiden Soekarno, "Cespera, jangan meninggalkan sejarah kalau kita tetap mau jadi suatu bangsa yang berjaya." Ingat, 2045 itu Indonesia akan memasuki masa gold, masa keemasan. Berarti di sini sudah tanggung jawab kalian. Sekarang tahun berapa? 2021. Ya, 2045. Berapa tahun yang akan datang? Ibu harapkan nanti lahir dari kelas ini calon